Baik, selamat pagi semua. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mengkritik puisi Halaka Panggang. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok yang itu dari saya sendiri, Jessica Purba. Yang kedua ada Angel Yanti-Sitorus, dan ketiga ada Octavia Turnip. Yang pertama akan dibacakan oleh Angel. Pendahuluan Damri Mahmud 17 Januari 1945 sampai 30 Desember 2019 adalah saudara. Tulisan-tulisannya berupa artikel budaya, politik, dan agama tersebar di berbagai harian dan majalah di Indonesia dan Malaysia antara lain Berita Buana, Pelita, Kompas, Republika, Pemikiran Rakyat, Analisis, Waspada, Merdeka, Pemikiran Rakyat, Lampung Pos, Media Indonesia, Panji Masyarakat, Berdaulat, Horizon, Basis, Dewa Sastra dan Berita Harian atau Malaysia Kipranya dalam dunia sastra media dimulai pada tahun 1969 setelah 7 buah cerpen dimuat di majalah Bintang, Sport, dan Film. Cerpennya yang dimuat itu antara lain berjudul Ronggeng, Luka Lama Berdarah Lagi, dan Kabar dari Laut. Sedangkan cerpen Mata kemudian dibuat di majalah Horizon Jakarta pada tahun 1970. Di samping menulis karya sastra modern, Damri Mahmud juga menulis cerita rakyat. Ia menulisnya kembali cerita rakyat yang sudah ada dengan versi baru. Cerita rakyatnya berjudul Wasiat Ayah yang diterbitkan oleh Firman Hasmar Medan pada tahun 1976. Ia juga pernah memperoleh penghargaan dari Perpustakaan Sumatera Utara pada tahun 1978 atas cerita rakyat yang ditulisnya yang berjudul Membalas Budi. Di samping itu, ia juga sudah menghasilkan sebuah novel yang berjudul Teka-teki yang diterbitkan oleh Maurice Publishers Selangor, Malaysia pada tahun 1988. Selanjutnya adalah analisis kritik sastra dalam puisi Halaka Panggang. Pengertian kritik sastra. Kritik merupakan salah satu dari cabang ilmu sastra. Kritik sastra menganalisis teks karya sastra itu sendiri. Kritik dapat diterapkan pada semua bentuk karya sastra, baik yang berupa puisi, prosa, maupun drama. Kritik adalah karangan yang menguraikan tentang pertimbangan baik atau buruk suatu karya sastra. Kritik biasanya diakhiri dengan kesimpulan analisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Octavia Turnip. Jenis kritik sastra yang kami gunakan dalam puisi Halaka Panggang. Jenis sastra yang kami gunakan yaitu impresionistik, kritik sastra yang muncul sebagai produksi dari aliran individualisme, romantik, dan kesadaran akan diri yang lebih modern. Kritik ini menghubungkan pengalaman si penulis dengan karyanya. Seorang kritikus mempunyai gaya yang bisa membuat hati pembaca terpikat dalam kedudukannya sebagai pembimbing, juga penghubung antara pembaca dan karya sastra. Makna dalam puisi tersebut tersampaikan dengan baik pada pembaca karena tiap kata yang dituliskan sangat dalam, membuat hati pembaca terpikat saat membaca bait demi bait puisi. Makna dalam puisi ini tersampaikan dengan baik. Dalam kalimat, siapakah Tunggu dan Halaka Panggang? Ternak kita telah murak segala penjuru dan kandang. Buka pintu lapang-lapang, kita akan pesta, bayangkan. Kita kafir-kafir meraup remah tiap bukit dan lembah kini raja-raja sebuah negeri kaya raya. Setiap orang yang merasa aneh dalam lingkungannya sendiri, merasa asing dalam lingkungannya sendiri, yang hanya bisa seperti dalam bait ke-6, jangan tetaplah di perapian ini, nasihatku bagai kiai suci. Kita panggang tulang-tulang untuk santapan malam hingga ke dini hari. Pendekatan yang digunakan dalam mengkritik puisi Halaka Panggang. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan mimesi, merupakan pencerminan atau representasi kehidupan nyata. Menurut Aristoteles, mimesi lebih tinggi dari kenyataan, memberi kebenaran yang lebih umum, kebenaran yang universal. Pendekatan ini lebih fokus pada hal-hal yang nyata, dialami dalam kehidupan,
memberikan kebenaran yang lebih umum yang dapat dituangkan dalam puisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica. Simpulannya, diksi dalam puisi Halaka Panggang ditekankan pada isi hati penulis, sesuatu yang dirasakan penulis. Hal ini terdapat dalam kalimat dinosaurus jeritmu dalam segala penjuru. Biji matanya menyeringai bagai bukit-bukit terjal yang kaukus, menjelaskan betapa kerasnya dalam menjalani hidup dalam rumah yang namun terasa asing bagi kita. Jadi puisi ini menjelaskan tentang rakyat miskin yang hanya bisa diam saja melihat orang-orang kaya merayakan acara besar-besaran, seakan-akan mereka tidak diperlakukan secara adil. Puisi ini memiliki makna yang dalam, di tiap katanya ada makna, jadi sangat dapat dirasakan dan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang, kami mohon maaf.